Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa dengan saya Bu Ulia. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anakku semuanya meskipun dengan kondisi pandemi saat ini. Kita harus tetap semangat belajar ya, dan tentunya tetap jaga kesehatan. Baiklah, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang materi teorema Pitagoras. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai bersama pada kesempatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pitagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A kita sebut sisi A. Sisi di depan sudut B adalah sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C adalah sisi C. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Sekarang kita akan membahas contoh soal. Dari soal, kita bisa perhatikan bahwa sisi miring segitiga adalah 15 cm dan sisi alasnya 9 cm. Pada soal ini, berarti kita akan menentukan sisi tegak segitiga atau sisi AC. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi persamaan teorema Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk soal ini menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena yang ditanya pada soal adalah sisi tegak yaitu AC, maka sesuai aturan pindah ruas pada operasi bilangan, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. BC sama dengan 15 cm, jangan lupa dikuadratkan ya. AB 9 cm dikuadratkan, 15 kuadrat sama dengan 225 dikurang 9 kuadrat sama dengan 81, sehingga AC kuadrat sama dengan 144. Jika AC kuadrat sama dengan 144, maka AC sama dengan akar AC kuadrat yaitu akar 144. Akar 144 sama dengan 12. Jadi jawabannya C, 12 cm. Nah, teman-teman, selain menggunakan rumus Pitagoras, kita juga dapat menggunakan triple Pitagoras. Cara ini bisa menemukan panjang salah satu sisi segitiga dengan lebih cepat. Triple Pitagoras merupakan kelompok tiga bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Jadi, bilangan yang terbesar pada triple Pitagoras adalah sisi miring segitiga. Berikut adalah tabel triple Pitagoras. Dari tabel kita bisa mengetahui bilangan-bilangan yang memenuhi syarat triple Pitagoras. Misalnya 3, 4, 5, dan kelipatannya. Jika kita kembali pada contoh soal di atas, dua sisi yang diketahui adalah 15 dan 9. Lalu perhatikan kembali tabel triple Pitagoras. Dari tabel, bilangan yang memenuhi adalah 9, 12, dan 15. Jadi, tanpa menggunakan rumus dan perhitungan yang mungkin cukup menguras waktu dan pikiran, kita bisa mengetahui panjang sisi yang belum diketahui tersebut secara langsung. Sepertinya cara ini lebih mudah ya, teman-teman.
Oke, selanjutnya kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Bagaimana cara menentukan jenis segitiga jika panjang ketiga sisinya diketahui? Jadi, kita bisa menentukannya menggunakan perhitungan triple Pythagoras. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Yang kedua, jika A kuadrat besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC tumpul di A. Dan yang terakhir, jika A kuadrat kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC lancip di A. Begitu ya teman-teman. Sekarang untuk lebih paham kita bahas contoh soalnya yuk. Dari soal diketahui sisi segitiga adalah 12 cm, 16 cm, dan 19 cm. Agar kita dapat mengetahui jenisnya, kita buat perhitungan untuk menentukan hubungan sisi miring dengan dua sisi lainnya. Misalkan A panjang sisi miring, sedangkan B dan C panjang sisi yang lain. A sama dengan 19 cm, B sama dengan 12 cm, dan C sama dengan 16 cm. Maka 19 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 19 kuadrat sama dengan 361, 12 kuadrat sama dengan 144, 16 kuadrat sama dengan 256. 144 ditambah 256 sama dengan 400. Karena 19 kuadrat lebih kecil dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, maka segitiga ini lancip di A. Demikian pembelajaran hari ini, silakan kalian pelajari dan kalian buat ringkasannya. Kemudian nanti kalian kerjakan latihan yang akan Ibu kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya, jaga kesehatan, kalau keluar rumah dengan memakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.